Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Cindy Anggastia Pratnya, NIM 1911031229, nomor absen 29, kelas I semester 4. Hari ini saya akan menampilkan video pembelajaran mengenai materi KPK, FPB, bilangan prima, dan bilangan komposit. Hai adik-adik, bagaimana kabar kalian semua? Nah, apakah semua sudah siap untuk belajar? Ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa sih? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai KPK, FPB, bilangan prima, dan bilangan komposit. Baik adik-adik, pertama kita belajar mengenai KPK dahulu ya. Siapa yang tahu KPK itu apa? Nah, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Dengan kata lain, KPK dari dua atau lebih bilangan adalah bilangan bulat positif terkecil yang dapat dibagi dengan dua atau lebih bilangan tersebut. Nah, cara mencari nilai KPK ada dua metode. Yang pertama, metode sederhana, dan yang kedua, metode faktorial. Sekarang, kita belajar metode sederhana dulu ya. Nah, misalkan kita akan mencari KPK dari 14 dan 4. Maka caranya seperti ini ya. Kita tulis 14. Kemudian kita akan menghitung kelipatan 14. 14 ditambah 14 sama dengan 28. 28 ditambah 14 sama dengan 42. 42 ditambah 14 sama dengan 56 dan seterusnya kelipatan 14. Kemudian kelipatan 4 kita tulis 4, kemudian 4 ditambah 4 sama dengan 8, 8 ditambah 4 sama dengan 12, 12 ditambah 4 sama dengan 16, 16 ditambah 4 sama dengan 20, 20 ditambah 4 sama dengan 24, 24 ditambah 4 sama dengan 28, 28 ditambah 4 sama dengan 32, dan seterusnya. Nah, sekarang untuk menentukan nilai KPK, kalian harus melihat kelipatan yang sama dan terkecil. Nah, di antara bilangan 14 dan bilangan 4, bilangan yang sama dan bilangan yang terkecil yang mana? Nah, bilangan yang sama dan terkecil yaitu 28. Jadi, nilai KPK dari 14 dan 4 yaitu 28. Adik-adik, selanjutnya kita ke metode yang kedua ya, yaitu metode faktorial. Nah, metode ini menggunakan pohon faktorial. Misalkan, kita akan mencari KPK dari 20 dan 24. Nah, caranya seperti ini. Kalian membuat dulu pohon faktorialnya. 20 dapat dibagi dengan 2 dan 10. 10 dibagi mendapatkan 2 dan 5. Begitu juga dengan 24. Selanjutnya, susunan bilangan dari pohon faktor sehingga didapatkan faktorialnya 20 2 dikali 2 dikali 5. Jadi 2 pangkat 2 dikali 5. 24 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Jadinya 2 pangkat 3 dikali 3. Kemudian adik-adik hitung masing-masing angka. 2 dikali 3 dikali 5. Nah, karena ada 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3, kalian harus memilih pangkat yang paling besar. Yang mana pangkat yang paling besar? Nah, pangkat yang paling besar yaitu 2 pangkat 3. Nah, kalian tulis 2 pangkat 3. Kemudian, kalian harus menjumlahkan semua angka ini.
Nah, 2 pangkat 3, 2 dikali 2 sama dengan 4, 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, 8 dikali 3 dikali 5, hasilnya berapa? Nah, hasilnya 120. Jadi, KPK dari 20 dan 24 yaitu 120. Baik, sekarang kita akan belajar mengenai FPB. Siapa yang tahu FPB itu apa? Nah, FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, FPB dari 2 atau lebih bilangan merupakan bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis kedua atau lebih bilangan tersebut. Selanjutnya, cara mencari FPB sama seperti cara mencari KPK, yaitu terdapat 2 metode. Metode tersebut sama ya, yang pertama metode sederhana dan yang kedua metode faktorial. Sekarang kita belajar metode yang pertama dulu ya, yaitu metode sederhana. Nah, misalkan kita akan mencari FPB dari 14 dan 4. Maka cara mencari FPB tersebut yaitu 14 sama dengan 1, 2, 7, dan 14. Kemudian 4 sama dengan 1, 2, dan 4. Nah, sekarang adik-adik mencari yang mana faktor yang sama di antara bilangan 14 dan bilangan 4. Nah, bilangan yang sama yaitu bilangan 2. Jadi, FPB dari bilangan 14 dan 4 yaitu bilangan 2. Selanjutnya, metode yang kedua yaitu metode faktorial. Metode ini juga menggunakan pohon faktorial ya, sama seperti metode faktorial pada KPK. Nah, misalkan kita akan mencari FPB dari 20 dan 24. Maka cara mencari FPB tersebut dengan menggunakan metode faktorial yaitu sebagai berikut. Nah, adik-adik membuat dulu pohon faktorialnya. Seperti ini ya. Kemudian adik-adik menentukan 20 terdapat 2 kali 2 kali 5. Hasilnya 2 dipangkat 2 karena terdapat angka 2 sebanyak 2, maka 2 dipangkat 2 dikali 5. Kemudian 24, 2, 2, 2, 3. Jadi, karena 2 sebanyak 3, maka 2 pangkat 3 dikali 3. Maka kita tulis bilangan 2. Kemudian adik-adik harus memilih pangkat mana yang paling kecil di antara 2 dipangkat 2 dengan 2 dipangkat 3. Nah, yang paling kecil adalah 2 dipangkat 2. Jadi, 2 dipangkat 2 sama dengan 2 dikali 2. Berapa hasil dari 2 dikali 2? Nah, hasil dari 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi, 20 FPB dari 20 dan 24 yaitu 4. Baik adik-adik, selanjutnya kita akan belajar mengenai bilangan prima. Ada yang tahu nggak bilangan prima itu apa? Nah, bilangan prima merupakan bilangan asli atau bilangan bulat positif yang hanya dapat dibagi oleh 2 bilangan asli. Dengan kata lain, hanya memiliki 2 faktor bilangan bulat positif. Nah, 2 bilangan pembagi bilangan prima adalah bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, contoh dari bilangan prima. Yang pertama, bilangan 1 itu merupakan bilangan prima atau bukan?
Nah, bilangan 1 bukan merupakan bilangan prima karena bilangan 1 hanya memiliki satu pembagi, yaitu 1, sehingga bilangan 1 bukan merupakan bilangan prima. Selanjutnya, bilangan 2. Apakah bilangan 2 termasuk dalam bilangan prima? Ya, bilangan 2 termasuk dalam bilangan prima karena bilangan 2 memiliki tepat dua pembagi, yaitu 1 dan 2. Bilangan itu sendiri, sehingga 2 merupakan bilangan prima. Nah, selanjutnya bilangan 6. Apakah bilangan 6 merupakan bilangan prima? Tidak ya adik-adik, karena bilangan 6 memiliki lebih dari 2 pembagi, yaitu 1, 2, 3, dan 6. Jadi, bilangan 6 bukan merupakan bilangan prima. Selanjutnya, contoh dari bilangan prima. Bilangan prima antara 10 sampai 30 berapa? Nah, bilangan prima antara 10 sampai 30 adalah 11, 13, berapa? 17, 19, 17, 19, dan 23. Kemudian, adik-adik harus menjumlahkan bilangan ini. Nah, jadinya 11 ditambah 13 ditambah 17 ditambah 19 ditambah 23. Hasilnya berapa? Hasilnya yaitu 112. Jadi, bilangan prima antara 10 sampai 30 adalah 112. Baik adik-adik, materi yang terakhir yaitu bilangan komposit. Siapa yang tahu bilangan komposit itu apa? Nah, bilangan komposit merupakan lawan dari bilangan prima dengan nilai di atas 1. Bilangan komposit adalah bilangan asli atau natural number yang lebih dari 1 dan dapat dibagi habis dengan bilangan selain 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, ini 50 bilangan komposit pertama. Nah, sekarang saya akan memberi contoh soal ya. Jika G adalah himpunan bilangan komposit yang kurang dari atau sama dengan 30, maka tentukanlah anggota dari himpunan G. Nah, sekarang kita jawab sama-sama ya. Nah, himpunan G yaitu himpunan yang kurang atau sama dengan 30. Sekarang kita akan mencari angka ini yang kurang atau sama dengan 30. Angka mana saja adik-adik? Nah, angka 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 4, 25, 26, 27, 28, dan 30. Jadi, himpunan bilangan G yaitu 4, 6, 8,
9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, dan 30. Baik adik-adik, sekian dulu belajar kita hari ini ya. Sampai ketemu di selanjutnya. Dadah! Baik, sekian video dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.